Betul Bu ya. Boleh. Mulai aja Bu. Boleh mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Setia. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana salah satunya berperan sebagai coach, satu lagi berperan sebagai coach. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, mungkin karena Ibu mengajar di SMP ya Bu ya? Di SMK Bapak. Oh SMK ya Bu ya, di SMK. Kira-kira ada permasalahan apa yang berkaitan dengan siswa Ibu ya Bu ya? Iya, Silakan Bu. begini Bapak, saya mau cerita sebelumnya ya Pak ya. Jadi saya itu mengajar di SMK Bapak. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Nah, permasalahannya di SMK ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia ini dianggap pelajaran yang tidak penting begitu Pak oleh siswa, karena mereka menganggapnya pelajaran yang penting itu adalah pelajaran-pelajaran produktif, sehingga motivasi mereka ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini menurun begitu Pak. Ya Bu, lanjut Bu. Nah, jadi yang sudah saya lakukan selama ini, saya sudah memberikan motivasi Pak kepada anak-anak, tapi permasalahannya tetap saja Pak, anak-anak masih kurang tertarik begitu Pak dalam pembelajaran ini. Baik, terima kasih Ibu Setia. Menarik sekali saya kira apa yang dikemukakan permasalahan yang di sekolah Ibu ya di SMK Bu ya. Ini kaitannya tentunya dengan pelajaran yang seolah-olah ya Bu ya, Ya, seolah-olah pelajaran itu tidak dianggap penting, padahal itu adalah penting. Yang iya. jadi pertanyaan saya Bu ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu tidak penting dan langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan supaya paradigma tersebut berubah gitu Bu? Iya. Analisis saya sih Pak, kenapa anak-anak menganggap pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak penting, karena mereka kalau di SMK itu lebih disibukkan kepada proyek-proyek produktif begitu Pak. Jadi mereka itu seringnya di lapangan mengerjakan proyek sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan memang porsi-porsi mata pelajaran normatif ini menjadi agak dikebelakangkan gitu Pak. Kemudian hal-hal yang sudah saya lakukan itu, saya sudah mencoba Bapak membuat pembelajaran yang menarik dengan metode-metode yang menarik, tapi sayangnya sepertinya itu masih belum berhasil begitu Pak. Oh, begitu ya. Walaupun Ibu sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, ternyata hal tersebut belum berhasil ya, Bu ya. Iya begitu Berarti Bapak. yang yang harus kita lakukan, terutama ya, saya mau nanya lagi Bu nih, ada gak misalkan strategi-strategi lain supaya muncul di dalam diri siswa, kan bahasa Indonesia itu dianggapnya mereka orang tidak penting ya Bu ya? Iya. Tidak penting ya. Seperti yang Ibu katakan tadi tidak penting karena tidak produktif, mungkin ya Bu ya, tidak produktif, mungkin beranggapan bahwa masuk SMK itu pasti kaitannya dengan cepat kerja ya Bu ya, makanya mereka Iya, beranggapan betul. seperti itu. Apa yang pernah Ibu lakukan supaya Ibu bisa mengembalikan Bu ya, mengembalikan image bahwa pelajaran bahasa Indonesia tidak penting selain dari yang tadi Ibu katakan tadi? Iya. Metode kan udah, tapi ternyata tidak mempan ya Bu ya. Iya Nah, betul kira-kira Pak. hal-hal menarik lain apanya ya Bu yang sekiranya membuat anak itu menganggap pelajaran bahasa itu justru sangat penting ya Bu? Begini Pak, jadi saya itu sempat berbincang begitu ya Pak, berbincang dengan guru-guru produktif, guru-guru misalnya perikanan gitu ya Pak, Betul. sama mata pelajaran perikanan, sama mata pelajaran, kebetulan di saya itu ada 4 jurusan Pak, perikanan, peternakan, sepeda motor, dan komputer Pak. Oh iya Saya iya. sudah ngobrol nih Pak dengan keempat guru ini. Saya berkeluh kesah begitu ya Pak, berkeluh kesah. Anak-anak ini kalau misalnya di pelajaran produktif mereka sangat bersemangat begitu Pak. Tugas-tugas semuanya
terselesaikan tepat waktu. Tapi ketika di pembelajaran saya, karena mereka memang sudah sangat sibuk di pelajaran produktif ini, sehingga tugas saya pun terbengkalai terkadang, Pak. Jadi saya misalnya ngasih tugas nih, Pak, eee, kalau misalnya guru produktif yang ngasih tugasnya, itu mereka mengerjakan tepat waktu. Tapi ketika saya, tugaskan, mereka tidak mengerjakan tepat waktu. Nah, ketika saya berdiskusi dengan guru-guru produktif ini, sempat sih, Pak, ada masukan dari guru produktif. Mereka itu memberi masukan, bagaimana kalau misalnya kita berkolaborasi begitu, Pak. Ya, ya, betul betul. Mhm. Berkolaborasi jadi, eee, pembelajaran bahasa Indonesia ini masuk di pelajaran produktif. Jadi nanti ketika belajar produktif, saya pun ikut masuk gitu, Pak, di dalamnya. Begitu, Oh, Pak. saya pikir apa yang dikemukakan Ibu itu sangat bagus sekali ya, Bu, ya, dengan berkolaborasi dengan teman. Itu yang Ibu katakan tadi, integrasi tadi, Bu, ya. Iya Artinya pada saat pembelajaran produktif, anak kan semangat nih. iya Kemudian bagaimana caranya supaya bahasa Indonesia masuk ke ranah itu? Tentunya iya. dengan cara-cara yang tersendiri, Bu, dalam ranah bahasa Indonesia. Saya kira itu bagus sekali, Bu. Cuma kira-kira itu emang udah diaplikasikan atau baru sebatas rencana, Bu? Baru sebatas rencana, Pak, karena nanti, niatnya ketika IHT, saya akan menyamakan CP-CP-nya begitu, Pak, capaian pembelajarannya. Kira-kira capaian pembelajaran apa nih yang masuk, bahasa Indonesia yang masuk di pelajaran produktif. Misalnya kalau di produktif itu kan ada pembibitan ikan lele misalnya gitu ya, Pak. Nah, saya bisa tuh masuk di, apa namanya, di pembuatan teks, eee, apa namanya, teks tahapan-tahapannya gitu, Pak, dalam pembuatan ikan lele itu, bagaimana proses-prosesnya begitu, Pak. Kemudian kalau di TSM, misalnya di sepeda motor, kan mereka itu merakit gitu ya, Pak, ya, merakit, mesin-mesin atau kelistrikan atau apa. Nah, saya tuh bisa masuk tuh, Pak, di situ. Mungkin itu, tapi baru rencana sih, Pak, karena IHT-nya baru akan dilaksanakan, di hari Jumat begitu, Pak. Saya kira itu sangat bagus sekali, Bu, ya, adanya seperti yang Ibu rencanakan, eee, adanya integrasi pelajaran bahasa Indonesia ke dalam pelajaran yang produktif ya, Bu, ya. Iya, Yang betul. tadi tentang perikanan, sebenarnya kita juga bisa masuk seperti yang Ibu katakan. Itu bagus sekali, Bu. Cuma yang jadi pertanyaan saya, nanti kira-kira rencananya itu kan ada ITHT dulu ya, Bu, ya. Iya, betul. Eee, untuk rencana ke depannya nih, kira-kira pelaksanaan materi pelajaran bahasa Indonesia terintegrasi terhadap pelajaran-pelajaran yang kata mereka produktif itu kira-kira kapan tuh, Bu? Eee, saya rencananya akan melaksanakan di awal semester, Pak, ketika pembelajaran sudah efektif, karena sekarang kan pembelajarannya belum efektif ya, Pak, masih Betul. MPLN. Jadi ketika IHT saya akan merancang modul ajar yang terintegrasi tersebut, Pak, dan saya akan melaksanakannya ketika pembelajaran dimulai begitu, Pak, di semester pertama. Kemudian, niatnya sepertinya saya akan membuat instrumen gitu, Pak, pada anak-anak. Apakah pembelajaran yang terintegrasi ini cukup berhasil dalam meningkatkan minat siswa atau tidak begitu, Pak? Saya kira apa yang Ibu sampaikan dengan ide-ide brilian tadi ya, Bu, ya, adanya terintegrasi pelajaran bahasa Indonesia, mengingat, pelajaran bahasa Indonesia itu katanya kurang diminati ya, Bu, ya, dibandingkan pelajaran itu ada suatu terobosan yang sangat bagus sekali, Bu. Dan Iya memang betul, kadang-kadang, Bu, ya, untuk rencana-rencana aksi kita itu kadang-kadang kita itu butuh keuletan, kesabaran terhadap peserta didik kita, Bu. Seperti itu, Bu. iya, apa namanya, saya juga akan memotivasi, Pak, memotivasi siswa bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini memang penting begitu, Pak, bukan hanya, produktif saja yang penting. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini akan mereka gunakan ketika mereka
melaksanakan pembelajaran produktif, mereka kan harus memahami juga teks-teks dalam Betul. buku produktif. Berarti kemampuan berliterasi itu kan penting ya, Pak. Kemudian ketika mereka lulus dari SMK, biasanya kan mereka langsung bekerja ya, Pak, kalau SMK itu. Betul. Nah, kemampuan-kemampuan, atau materi-materi di pembelajaran bahasa Indonesia ini kan juga dibutuhkan oleh mereka. Seperti misalnya ketika mereka membuat surat lamaran pekerjaan begitu, Pak. Paling saya selain melakukan pembelajaran yang terintegrasi, saya juga akan memotivasi begitu, Pak, menyadarkan, membuka mata siswa-siswa saya bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini bukan hanya sekedar mereka, membaca buku kan mereka tuh kadang mikirnya gitu, Pak, "Ah, bahasa Indonesia mah males lah gitu, bosen, ngantuk, pembelajarannya itu-itu aja, dari SD, SMP, SMA, hayo we belajarnya itu-itu wae," gitu, Pak. Tapi, saya akan mencoba memotivasi siswa, menyadarkan siswa bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini juga akan mereka butuhkan gitu ketika mereka wawancara begitu misalnya ya, Pak, ya, kan keterampilan berbicara juga dibutuhkan. Mungkin itu, Pak, yang akan saya lakukan. Saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang Ibu katakan, yaitu salah satu caranya itu yang seperti Ibu katakan, saya akan berusaha memotivasi anak bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu dibutuhkan dimanapun, Iya, entah itu yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang produktif, entah juga nanti kalau suatu saat anak-anak itu akan terjun ke dunia kerja ya Bu ya, di mana pemahaman struktur bahasa Indonesia juga sangat diperlukan sekali. Saya sangat apresiasi Ibu dengan apa yang Ibu katakan, seperti itu. iya begitu, Pak. Paling rencananya, apa namanya, saya akan melakukannya di awal semester sekitar bulan Agustus awal begitu, Pak. Ya semoga semoga aja apa yang Ibu rencanakan itu bisa membawa hasil sesuai harapan, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa merubah paradigma siswa bahwa sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu sama pentingnya dengan pelajaran lain. Itu terbukti seperti yang tadi Ibu katakan bahwa bukan hanya pada saat proses pembelajaran, kelak di dunia kerja pun struktur kata kalimat dalam melamar pekerjaan itu sangat diperlukan sekali. Iya, Pak, mudah-mudahan sih, Pak, saya berharap semoga, langkah saya ini bisa berhasil begitu ya, Pak, meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran saya bahasa Indonesia dan tidak menyepelekan begitu, Pak. Karena kan bobot dalam rapot mah sama aja ya, Pak, baik itu produktif maupun bahasa Indonesia semua memiliki bobot yang sama di rapot gitu. Mungkin, saya berharap langkah-langkah saya yang pertama seperti mengintegrasikan dengan pembelajaran produktif, Betul. kemudian, memotivasi siswa juga bahwa menyadarkan siswa bahwa pembelajaran ini penting, mudah-mudahan dapat, berdampak positif begitu, Pak, bagi siswa. Betul sekali Ibu. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan, kemudian terobosan-terobosan baru tersebut bisa menghasilkan paradigma yang sangat positif buat siswa-siswa, termasuk juga siswa-siswa SMK yang Ibu ampu. Nah, mungkin juga seperti itu Bu. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga aja sekolah kita menjadi sekolah yang semakin maju, semakin kedepannya siswa-siswa kita selain terampil dan lain sebagainya tetap menghargai pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bapak, terima kasih untuk coaching-nya hari ini ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Sudah selesai Bu Setia, Pak Roma. udah Pak. Oke ya. Oke, izin saya stop record.